laba. Partai itu alat perjuangan. Kalau kemudian partai ini dilecehkan hanya sekedar kemudian menjadi sebuah perusahaan oleh sebuah institusi pilar demokrasi namanya pers, berarti dengan sadar pers melakukan delegitimasi terhadap institusi demokrasi itu sendiri. Pun gitu kan, Tempo juga punya catatan terhadap Nasdem, itu soal yang lain. Ya. Tapi kemudian merendahkan harkat dan martabat institusi perjuangan, itu kesalahan terbesar. Beda sama karakter partai Eropa. Oh, gimana tuh Bang? Partai Eropa itu ada dua pilihan-pilihan. Kalau di beberapa negara Sosdem, itu partai dibiayai negara. Oke. Full, misalkan. Ya kan? Ada juga pilihannya, enggak, bebaskan. Sesuai dengan karakter ideologi partai itu. Kalau partainya pengusaha, dia biayai sendiri untuk kepentingan perusahaan, untuk kepentingan usahanya, untuk kepentingan golongan para investor di dalam partai. Oke. Partai buruh misalnya di beberapa Eropa dibiayai oleh potongan upah para pekerja yang menjadi pengurus dan anggota partai. Jadi, karakter partai itu tidak bisa disamakan karena pola sistem dan demokrasinya di setiap institusi demokrasi di dalam negara-negara berbeda. Guys-guysku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Torpedo. Ini di habis lebaran nih Bang, agak longgar perut kita Bang. Ya, longgar apa makin gemuk? Enggak lah, longgar lah. Karena ternyata pas ke lebaran banyak insiden-insiden peristiwa-peristiwa politik yang layak untuk kita bincangkan Bang. Yap. Sekarang kita udah bersama Bang Deddy Ramanta, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem. Makasih Bang, kita udah diterima Bang. Sama-sama, selamat sore semuanya. Torpedo Podcast nih Bang, podcastnya anak muda Bang. Iya, Tadi sebelum kita main, cek di AI, udah nomor 3 ternyata. inilah. Terbaik nomor 3 ini sudah. Aduh. Tadi sebelum main kita abang bilang pakai seragam partai atau gini ya? Gini aja Bang. Iya. Gimana pun wajah pemilih 29 kan Gen Z juga. Iya. Bang Patan mainkan torpedo langsung Bang. Nah, kita ini magnetnya politik sekarang beralih ke Gondangdia, Nah, Nasdem, setelah seminggu sebelumnya di Ponorogo Pak. Penegoro. Tapi pekan ini Nasdem. Karena ada laporan dari majalah Tempo bahwa menyebutkan Nasdem merger dengan Gerindra. Itu dari dampak pemberitaan itu akhirnya ada juga nih gejolak dari Nasdem. Ada yang demo, ada yang kemudian melaporkan Dewan Pers. Nah, di sini kemudian ada orang pelakunya, kader. Ini elitnya. Nah, kita mau tanyakan nih, bagaimana nih? Tapi sebelum masuk substansi, latar belakang yang membuat Nasdem bereaksi terhadap laporan itu seperti apa, Bang? Pertama yang tidak bisa kita terima ya, itu adalah judul pada cover dan covernya. Pertama ditulis PT Nasdem Indonesia Raya TBK, ya kan? Kemudian ada gambar Pak Surya menjadi yang diilustrasikan udah nggak pakai sepatu, udah pokoknya Tunduk. menunduk lesu dan dalam tanda kutip menjadi kayak gembel politik, kira-kira begitu, diilustrasikannya begitu. Itu dua hal itu. Yang ketiga itu soal-soal yang sebenarnya membingungkan terkait dengan berita-berita ada istilah merger dan segala macam. Itu pertama saya ingin ungkap dan kupas satu persatu. Yang pertama, ini adalah sesat informasi dan juga sesat dalam pengetahuan politik. Membedakan dua entitas yang jelas-jelas berbeda menjadi sama. Dan kalau toh itu disamakan, kita sama berarti dengan sadar melakukan satu pelecehan terhadap rakyat. Kenapa? Partai politik ini saluran aspirasi rakyat. 14 juta lebih orang yang menitipkan suaranya ke Partai Nasdem untuk diperjuangkan. Sementara PT Perseroan Terbatas itu badan hukum yang orientasinya profit. Ya, cari uang, cari laba. Partai itu alat perjuangan. Kalau kemudian partai ini dilecehkan hanya sekedar kemudian menjadi sebuah perusahaan
oleh sebuah institusi pilar demokrasi namanya pers, berarti dengan sadar pers melakukan delegitimasi terhadap institusi demokrasi itu sendiri. Itu satu. Jelas berbeda, dan tentunya ini bukan hanya Nasdem. Kalau ada sekian puluh partai, dan di situ juga ada Partai Gerindra kan, yang kemudian di seolah-olahkan itu kan, juga menjadi perseroan terbatas. Ya. Nah, gitu. Secara sadar Tempo mengambil judul yang begitu melecehkan institusi politik yang kemudian yang sudah sekian puluh tahun bekerja, meskipun gitu kan Tempo juga punya catatan terhadap Nasdem, itu soal yang lain. Ya. Tapi kemudian merendahkan harkat dan martabat institusi perjuangan, itu kesalahan terbesar. Itu. Bang, cover tadi abang udah kritik. Bagaimana dengan isinya, Bang? Yang pertama, dia membuat seolah-olah similar dengan Forza Italia, Silvio Berlusconi, bahwa partai hidup dari sebuah perusahaan. Bagaimana realitas di Nasdem yang sebenarnya, Bang? Pertama, diberitakan tetapi tidak dikonfirmasikan, seolah-olah partai ini atau partai itu identik dengan pembiayaan. Oh. Seolah-olah gitu kan identik dengan 1-2 orang. Faktanya kita punya 34 kantor DPW, punya 514 kantor tingkatan kabupaten kota, sekitar 8.000 sekian pengurus DPC, gitu kan. Semua anggap sajalah kantor DPP, DPW, DPD. Ini semuanya partai kita sekurang-kurangnya itu mendapatkan 2 pembiayaan. Pembiayaan dari anggota pengurus dan pembiayaan dari bantuan partai politik dari pemerintah. Oke, berarti kenapa partai ini saya sebut adalah alat perjuangan? Karena di dalamnya sini, di institusi publik juga itu. Negara juga membantu dalam hal pembiayaan dana banpol untuk memperlancar, memperkuat tujuan partai politik sebagaimana konstitusi memberikan amanat. Nah, jadi nggak beda sama karakter partai Eropa. Oh, gimana tuh, Bang? Partai Eropa itu ada 2 pilihan-pilihan. Kalau di beberapa negara sosdem itu partai dibiayai negara, Oke. full misalkan, ya kan? Ada juga pilihannya enggak, bebaskan sesuai dengan karakter ideologi partai itu. Kalau partainya pengusaha, dia biayai sendiri untuk kepentingan perusahaan, untuk kepentingan usahanya, untuk kepentingan golongan para investor di dalam partai. Oke. Partai buruh misalnya di beberapa Eropa dibiayai oleh potongan upah para pekerja yang menjadi pengurus dan anggota partai. Jadi karakter partai itu tidak bisa disamakan karena pola sistem dan demokrasinya di setiap institusi demokrasi di dalam negara-negara berbeda. Bahkan misalnya kita paling dekat ya Filipina misalkan. Filipina beberapa partai itu kemudian pengelompokannya justru berdasarkan ideologi. Ada partai yang kiri, tengah, bahkan kanan. Sistem pemilunya juga berbeda. Pembiayanya juga berbeda. Barangkali di konsep bantuan partai politik itu hanya dikenal di sini. Di Indonesia ini. Beberapa tempat tidak. Iya, iya. Dan untuk itu wacana menaikkan dana bantuan partai politik kan juga sudah sering diwacanakan mulai dari dulu tahun 2000. Setelah 2019-2020 itu Komisi Pemberantasan Korupsi mengusul kepada Presiden, setuju nilainya waktu itu 10.000, kemudian akan dinaikkan lagi, bahkan di beberapa daerah kayak di Jawa Barat, bantuan partai politik untuk 1 suara provinsi di Jawa Barat itu 10.000. Jadi partai-partai di Jawa Barat punya keleluasaan untuk mengelola pendidikan politik, mengakselerasi politik lewat dana APBD. Ya. Kalau di pusat, itu secara umum seluruh partai yang mendapatkan suara kursi di DPR itu mendapatkan bantuan Rp1.020 per suara. Oke. Jadi kalau di Nasdem itu 14 juta ya, Kali dana aja. banpolnya ya kali aja 1.000. Sekian. Oke, Bang. Oke. Bang Fatan udah menyiapkan torpedo-torpedo yang lebih Ya. dalam. Aku sedikit lagi, Bang. Di tajuk itu ada diksi bahwa ketika Silvio Berlusconi image, popularitas dan powernya menurun, maka partainya ikut menurun. Dia menyamakan lagi Partai Nasdem dan mengulik-ngulik
ada beberapa bisnis Ketua Umum Pak Surya Paloh yang itu berdampak ke partai. Akhirnya muncullah kalimat ringkih katanya. Gimana menjelaskan itu, Bang? Sederhana, dia nggak konfirmasi pergerakan data pemilu dan Oke. situasi dan peristiwa. Faktanya, Bang? Kan peristiwa gosip soal itu kan terjadi sebelum pemilu 2024. Persisnya sejak kita mencalonkan Anies. Ya, amin. Oke? Kalau pakai logika itu suara Nasdem turun dong. Yes. Senayan nggak 69, Bang ya? Iya kan? Kalau partai itu exactly hanya faktor dibiayai oleh satu orang, oke? Atau hanya faktor uang saja, mestinya Nasdem suaranya hilang setengah. Oh. Kalau pakai logika Tempo ya. Ya. Ya kan? Bener nggak? Iya dong, dia kan menganalogikan partai itu pokoknya lo hidup, lo mati tergantung duitnya si bos. Ya. Sementara Pak Surya tidak berpikir begitu. Membangun partai building adalah partai yang kemudian diisi kader-kader militan. Oke. Militan dalam pengertian pikiran, menyumbangkan pikiran, tenaga. Bahkan di satu pidato yang sampai sekarang selalu diputar dalam setiap acara adalah ya Allah sambil berdoa beliau kan bahwa saya mendirikan partai ini bukan untuk menambah pundi-pundi kekayaan perusahaan saya. Kalau itu terjadi, izinkan umur saya nggak panjang. Kan itu yang pidato itu yang disampaikan. Monitor kita, Bang. Begitu. Jadi data faktual mengkonfirmasi apa yang menjadi pikiran tajuk pendapatnya Tempo dikonfirmasi dengan peristiwa. Toh nggak relevan itu. Ya. Oke? Sekarang kegiatan Partai Nasdem jalan seperti sebagaimana juga terjadi ABN Akademi Bela Negara yang di Pancoran itu. Ya. Setiap bulan kita menyelenggarakan sekurang-kurangnya 2 kali pelatihan yang diikuti kurang lebih 300 sampai 400 kader seluruh Indonesia digilir secara provinsi. Kandidat menang nggak menang di Pilpres, pendidikan politik jalan terus. Jalan terus sampai sekarang. Oke. Kedua ada program misalnya remaja bernegara, Ya. anak-anak muda yang dididik menjadi tulang punggung masa depan untuk Itu yang tidak untuk partai tapi untuk hal yang lebih besar juga dilakukan. Itu yang anak-anak sekolah tuh keliling tuh, Bang. Betul. Di daerah-daerah tidak hanya di pusat, di daerah yang misal di Riau, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, belum kemudian pelatihan-pelatihan kader di tingkatan daerah-daerah. Nah, di tengah situasi dan terpaan isu seolah-olah Nasdem mau mati kan, karena nggak ada duit kan begitu. Ya. Faktanya ini pekerjaan partai jalan bos. Nah kan itu fakta itu kan itu kira-kira. Kemudian hampir ya makanya hampir setiap hari Anda bisa lihat aktivitas jalan gitu kan. Nah, gitu. Dan saya kira fakta-fakta bahwa uang adalah satu-satunya alat untuk melakukan upaya pembangunan partai politik, saya kira tidak bisa dibenarkan 100%. Itu kalau itu semua bos, iya kan? Nggak ada harapan Republik ini kalau semua dikondisikan bahwa seluruh politik kita dikonstatasi dengan namanya modal dan rupiah. Ya. Kita yang muda-muda mati aja semua, satu kelas menengah kerjaan nggak ada, nganggur nggak ada, terus kemudian semua dikonsentrasi uang, nggak ada harapan Republik ini. Nah, Itu, Bos. itu balik lagi, Bang. Pak Surya Paloh ini kan selain dikenal sebagai Ketua Umum Nasdem, tapi dia tidak bisa dihilangkan profilnya sebagai pengusaha, Betul. Businessman. bisnismen. Nah, setelah membaca laporan ini, aku pun akhirnya berimajinasi bagaimana memisahkan pekerjaan politik dengan pekerjaan Tidak perlu kita berpisahkan, karena ada manusia itu given lahir. Misal kamu lahir anak orang kaya, masa Anda pura-pura enggak lah, saya miskin aja kan nggak mungkin. Ya. Givennya kamu sebagai wartawan hari ini berpolitik, saya berhenti dulu lah, saya tak pindah profesi kan nggak begitu. Politik yang dimaksud adalah bagaimana kemudian tujuan itu kemudian tercapai dalam pengertian sejak awal Nasdem ini dikonstruksikan untuk pola perjuangan perbaikan keadaan. Nah, Pak Surya Paloh sebagai pengusaha ya bisnis jalan aja kan. Kalau tahu rugi faktornya juga banyak, tapi kalau jual untung faktornya banyak juga. Sebagai kemudian ketua umum partai juga menjalankan itu. Kan kita semuanya kan tidak pernah single mirror kan, tidak satu cermin. Ya. Betul kan? Saya sebagai pengurus partai, tapi saya juga
harus cari makan misalkan sebagai advokat misalkan atau sebagai peneliti. Dan itu jalan aja. Tetapi kan satu, Anda tidak bisa kemudian menolak lahir sebagai orang miskin atau lahir sebagai orang kaya. Itu maka nggak perlu dipisahkan. Politik itu pada hal yang paling utama kan soal kemudian value itu atau nilai-nilai keadaban, nilai-nilai bagaimana peradaban lebih baik, itu kan yang menjadi tujuannya. Karena kita nggak berbasis kelas, Pak. Ya. Kalau partai kelas dalam perspektif misalkan komunis, kalau partai buruh ya lawannya pengusaha, kan begitu. Itu yang kemudian kalau di Italia kan masuk akal. Ya. Si Forza Italia pasti lawannya partai buruh, partai kiri gitu. Gitu kira-kira begitu. Tapi inisiatif untuk melawan laporan majalah Tempo ini dari Pak Surya Paloh atau inisiatif dari akar rumput sih? Ada kesadaran kolektif yang lahir itu. Ini pertama ada pelecehan mandat rakyat, kedua adalah secara pribadi ini kok tokoh yang kita jadikan inspirasi, menjadikan banyak dream gitu, pikiran-pikiran kok sedemikian direndahkan. Partai yang kita bangun belasan tahun, yang kita sama-sama di dalamnya, kok di dalam pemberitaan Tempo seolah-olah ini adalah bursa saham, seolah-olah ini adalah entitas bisnis, itu kan? Itu pelecehan yang saya kira luar biasa itu. Tapi udah menanyakan nggak kepada Pak Surya Paloh bagaimana responnya terhadap Justru Pak Surya Paloh mendiskusikan pada kita, kalau gitu yuk, kalau Tempo tidak meminta maaf, ya kita uji pelanggaran kode etik di Dewan Pers. Itu yang kemarin abang Ya salah laporkan. satunya kita sudah kita Dewan laporkan Pers. ke Dewan Pers. Kita tunggu kan 12 hari bagaimana kemudian upaya penyelesaian soal ini. Aku menimpali Bang dari Bang Fatan. Sebenarnya alam pikir Pak Surya tentang pers ini seperti apa sih Bang? Karena lewat juga di FYP kita ini salah satu yang concern untuk pers itu ya Pak Surya, dan ada rekam jejak ternyata dalam hal membela Tempo. Betul. Ketika di Orde Baru. Nah, Menurut perbincangan di belakang layar kemarin kan udah kasih keterangan. Terlalu cepat menyimpulkan. Nah, pastikan di pengurus DPP ada selentingan, ada gium, ada anekdot atau apapun itu yang diceritakan Pak Surya ke kader-kader. iya, saya juga di dalam Nasdem juga ada beberapa mantan wartawan Tempo yang kemudian ditampung Pak Surya. Kan beberapa banyak itu wartawan setelah pemberedelan itu bekerja di media group. Dan beberapanya juga masih ada yang bertahan juga kan. Itu satu. Di dalam beberapa hal soal kebebasan pers Pak Surya concern soal itu. Dan bagaimana Pak Surya juga pernah merasakan pers diberedel kan. Dan prioritas pernah juga dia itu misalkan begitu. Artinya justru satu pertanyaan yang disampaikan Pak Surya Paloh kepada teman-teman media pers kemarin malam, waktu makan malam dengan beberapa redaksi, apakah saya juga dianggap masih keluarga besar pers atau tidak ini? Tapi tergantung saudara-saudara. Tapi kita punya komitmen bersama untuk menegakkan demokrasi, bahwa pers adalah bagian dari pilar demokrasi. Tentu semuanya bekerja dalam ranah kode etik jurnalis yang sebagaimana kita sepakati. Tapi kan Bang, kita balik lagi ke soal majalah Tempo. Bagaimanapun majalah Tempo itu kan turutlah berkontribusi untuk menjaga demokrasi. Oh betul. Mulai dari Orde Baru, reformasi sampai sekarang. Kalau kita lihat desain cover, ya mungkin Pak Jokowi kalau saya lebih melihat hidungnya ada yang dipanjangin, Pak Prabowo juga ada ini, ada juga ibu negara ya, Ibu Iriana naik roket gitu-gitu kan, itu lebih menunjukkan ya perspektif ya, tapi itu menurut aku lebih monohok. Nah, sementara Pak Surya digambarkan seperti itulah yang Abang bilang tadi, gembel politik. Menurut Abang, di sisi lain Pak Surya Paloh adalah tokoh pers juga kan, tetap tidak menerima itu sebagai gambaran atau visual yang dibuat oleh majalah Tempo itu? Iya, ada beberapa hal yang menjadi memberatkan. Misalkan institusi, kan bicara soal Nasdem dan gagasannya bukan hanya bicara soal Surya Paloh. Kan? Pak Surya justru mengajak semua, ini partai, ini bukan punyaku, ini punya semua orang yang mau bicara soal restorasi Indonesia ke depan.
Ini yang dilecehkan, ini bukan hanya soal Surya Paloh. Ini soal kepublikan. Gitu loh. Dan sebenarnya kalau mau agak dalam ya, teman-teman Gerindra mestinya juga dirugikan. Ya. Iya kan? Cuman karena sampulnya wajahnya Pak Surya, seolah-olah ini hanya PT Nasdem. Kan di situ Nasdem Indonesia Raya. Ya. Kan? Diksi merger itu sangat-sangat bisnis sekali. Ya. Nggak dikenal juga. Itu kan jadi ada TBK. Istilah-istilah itu kan istilahnya pasar saham. Ya. Meskipun ada mantan presiden, mohon maaf. Mantan presiden yang meng-highlight istilah itu. Super TBK itu dan segala macam kan, begitu loh. Itu soal diksi itu. Nggak, saya terbuka saja toh majalah juga menjelaskan, menulis dengan jelas itu. Tapi Bang agak melebar sedikit, agak zigzag Bang. Ini jangan-jangan karena diganggu-ganggu sama gajah juga nih Bang, enggak? Nah kalau itu kan pola berpikir konspirasi sulit nanti akhirnya pada apa kan, ya kan? Kita base-nya kan pasti data, fakta, analisis, kan gitu. Gitu. Soalnya ya udah bukan rahasia umum kan, banyak tuh narasi-narasi yang bilang bakalan ada sekian anggota DPR Partai Nasdem bedol desa. Sebagai sebuah propaganda silakan. Oke. Tapi yang propaganda itu kakinya juga masih di Nasdem, istri-istrinya juga nyaman juga masih Nasdem gitu loh. Ada juga ini kan tulisan laporan Bang yang disampaikan majalah Tempo. Kalau dari Nasdem sendiri udah membalas belum dalam versi tulisan juga dan data untuk menjawab kita ini kan kan abang kan backgroundnya aktivis. Ya. Pasti dulu sering teriak dong. Tulisan dibahas tulisan dong. Nah, sekarang begini. Tentu itu Tempo siaran persnya meminta maaf tapi atas dampak kan. Dia menyatakan bahwa beritanya sudah terverifikasi. Bukan produknya, dampaknya. Ya, dampaknya. Itu soal yang lain gitu. Maka kita perlu uji. Ada satu soal, kalau misalnya salah pemberitaan narasi bisa dibetulkan. Saya nggak tahu, mungkin harus dipikirkan ini juga. Kalau soal kesalahan itu pada soal cover, bagaimana cara membetulkannya? Apakah diterbitkan majalah yang sama dengan cover yang berbeda? Kalau tidak ada jawaban, ini problem jurnalistik yang harus juga dijawab. Ya. Bukan hanya problem Nasdem itu. Kan sebagai sebuah majalah, Tempo juga sering dilaporkan. Ya. Kalau dalam data Dewan Pers, namanya juga paling banyak kan? Dan pernah kalah juga. Sering. Gitu. Bukan berarti gini loh Pak, seorang pemilik bengkel dalam memelihara motor, bukan berarti dia akan benar terus memelihara itu. Kan bisa jadi juga ada kesalahan. Iya. Iya kan? Ini kan isinya manusia semua. Ya gitu. Jadi kita juga tidak menganggap Tempo itu selalu benar, gitu kan? Dalam hal ini kita nggak menganggap dia benar. Gitu. Oke Bang, tadi dari cover sampai substansi tajuknya. Tapi dari sisi positifnya, ini bikin kader jadi ngumpul Bang ya. Jadi muncul solidaritas sosial tuh Bang ya. Di Jawa Barat, Konvers, Itu optimisme positif yang kita nggak duga. Oke. Iya kan? Ya bagaimana ketika institusi yang dibela sampai jual-jual macam-macam untuk pemenangan pemilu macam-macam kan, semua kader itu kan kalau menjelang pemilu pengorbanan semua, apalagi yang nggak jadi, gitu kan? Mulai dari pelihara DPRT, pengurus ranting, mengaktifkan pengurus cabang, caleg-calegnya segala macam, tiba-tiba institusi perjuangannya direndahkan, ya demonstrasi terjadi, gitu kan? Demonstrasi terjadi. Tapi karena kita sepakat bahwa problem ini juga menyangkut soal problem pemaknaan dan tafsir atas hukum, gitu kan? Ya. Undang-undang pers memberikan ruang di Dewan Pers yang begitu. Oke. Aku keluar dari majalah itu, Bang. Oke. Tapi ini tetap Oke. sebenarnya kena tipis-tipis, ada angin-angin. Kalau kena banyak, tonjok bro. Bang, Nasdem ini kan baru di rezim ini yang tidak jelas kelaminnya. Kalau di sebelum-sebelumnya kan rezim Pak Jokowi di dalam. Ada di kabinet. Ada di kabinet. Nah sekarang kayaknya dibilang di kabinet enggak, tapi perlawanan terhadap kebijakan
pemerintah juga tidak. Apa mungkin nggak sih karena di luar ini Nasdem terlihat tidak bekerja dalam mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah itu? Pertama ada fatsun moral yang dipegang pasca kita kalah dalam Pilpres ya. Sebagai pendidikan politik bersama. Kalau kita tidak berdarah-darah memenangkan Pak Prabowo, tentunya kita tidak punya hak moral untuk menjadi bagian dari kabinet. Walaupun infonya Pak Surya ditawarkan. Info itu nggak bisa saya verifikasi, beliau nggak pernah cerita soalnya. Nggak pernah cerita. Iya, lanjut Bang. Oke kan? Sorry Bang, potong sedikit. Kalau info-info itu namanya kita di lapangan kan ada info-info belakang layar Bang. Iya, dalam dunia investigasi, tentu kan kalian punya metode kan. Oke. Kalau jawabannya kira-kira suram atau terang kan, kalian akan kejar. Ya kan itu aja. Oke Bang, lanjut Bang. Itu. Jadi hak moralnya tidak dapat. Oke. Jadi maka kemudian tidak ada di kabinet. Ya. Tetapi kita bersepakat bahwa sistem presidensial ini juga harus dikuatkan. Mengingat tantangan global, tantangan nasional untuk membangun keadaban republik ini kan semakin hari tantangannya besar. Maka kita mendukung itu. Pekerjaannya difokuskan pada apa? Pada level di parlemen. Kan peralatan yang paling memungkinkan partai itu. Maka komunikasi politik intensif itu salah satunya di parlemen. Gitu kan. Partai-partai pendukung Prabowo Gibran gitu kan diwakili juga oleh misalnya kayak Gerindra, Golkar, atau hari ini misalnya pemimpin komandan lapangannya misalnya Gerindra di dalam perdebatan regulasi pengawasan kan. Nah, komunikasi intensif dan taktik jangka pendek dan jangka panjang dilakukan di situ. Maka peran fraksi menjadi sangat dominan dan sekarang juga sudah berjalan itu gitu loh. Bang, pertanyaanku lebih spesifik. Apakah narasi Nasdem masih sama dengan narasi pemerintah? Karena di Rakernas kalau nggak salah Bang ya, tagline-nya itu sinergi membangun bangsa. Dan salah satu poin intinya itu mendukung pemerintahan Prabowo Gibran meskipun tidak di dalam kabinet. Apakah sejauh ini narasinya masih sama Bang? Sama. Sama. Dan kita butuh kekompakan dan kesatuan nasional mengingat tantangan global jauh lebih pelik sekarang melihat situasinya. Ya dong. Maka di tengah ancaman ini persatuan jauh lebih penting daripada kemudian perebutan hal-hal yang kemudian berorientasi pada kekuasaan semata. Komit tuh Bang ya sampai 2 Oh ya. Tetapi tidak melupakan juga fungsi pengawasan. Ya. Kan yang di DPR juga teman-teman anggota juga ada yang kritis. Ya. Misalkan di Komisi 9, bagaimana kalau kebijakan kesehatan ada beberapa kurang kritis. Komisi 3 juga iya. Dan yang lain-lain kan, komisi yang lain, fungsi pengawasan juga dilakukan. Ya. Di level pemerintah daerah juga sama. Kan pekerjaan untuk edukasi, untuk pengawasan juga dikerjakan partai. Kan ini hanya karena kemudian tidak ada menteri dari Nasdem, kan nggak bisa dikatakan Nasdem tidak mendukung Prabowo. Kalau tidak ada itu kan berarti tidak ada komunikasi. Kenyataannya ada pertemuan Pak Surya sama Pak Prabowo. 4 mata kan? Mestinya nggak ada informasi yang lain kan? Gitu loh. Tapi setelah di luar ini terasa nggak Nasdem karena kita terasa juga kan agenda Nasdem dulu waktu masih di rezim Pak Jokowi. Kita lihat konferensi pers tentang apa, kegiatan apa, minimal sebulan sekali tuh di grup wartawan. Kalau sekarang setelah di luar nih dan nggak ada di dalam menteri, kayaknya 3 bulan udah syukur tuh ada kegiatan Nasdem. Apa memang terasa? Ya tentunya mungkin kan setiap kepemimpinan fraksi itu kan menganut cara dan taktik yang mungkin berbeda dalam tata cara kemudian menjabarkan kebijakan partai dalam baik mendukung pemerintahan atau di dalam kerja-kerja di parlemen kan. Kan ketua fraksinya beda, mungkin stylenya juga beda gitu. Bukan di DPP Pak. Ya kalau isunya sudah bisa di-delivery di DPR ya biarkan saja di DPR. Kan DPP-nya lagi fokus untuk bagaimana partai building. Ya. ABN, RBN, konsolidasi wilayah, Rakerwil, gitu kan. Oke Bang, terakhir Bang.
apa sih pesan Nasdem yang benar-benar dari alam batin psikologi kader terkait tajuk dan substansi yang dianggap ini nggak confirm. Kader Satu. mau bilang apa sih Bang sebenarnya? Satu, jangan lecehkan institusi partai. Itu alat perjuangan bersama. Kemudian jangan nistakan apa disebut dengan pribadi ketua umum karena itu sudah menyangkut ranah harkat martabat. Ya. Itu. Nah, yang paling dan yang itu semuanya ya sekali lagi mestinya sebagai satu majalah yang sudah puluhan tahun mestinya punya metode yang terus diperbarui mestinya. Itu yang kedua tuh banyak kader postingan di Instagram, di medsos aku lihat marah Bang ya. Betul. Dan kita tentu semuanya bekerja dalam ranah konstitusi ya. Oke. Tentunya itu dan sekali lagi hak kita juga untuk kemudian protes atas pemberitaan Tempo. Ya. Tempo juga berhak juga menulis tentang kita, tetapi masa kita dicegah-cegah untuk kemudian diam? Ya. Ketika kita menemukan fakta dan merasa fakta yang disampaikan itu tidak sesuai dengan yang kita dengar, kita lihat, dan kita rasakan. Dan pesan Pak Surya diuji, Ya, uji uji, dan menuntut minta maaf. betul. Top, Cocok Bang, ada lagi? cukup. Cukup. Kalau mengutip wawancaranya Bang Willy di salah satu media, miskin literatur politik katanya. Kira-kira itu istilah tepat gitu kan. Yang kedua, nampaknya dia sengaja untuk menulis itu. Guys-guysku, di penghujung aku mau kutip apa yang pernah disampaikan Winston Churchill, Bang. Ex-PM Inggris, bahwa dalam perang mati bisa sekali, Pak. Tapi dalam politik bisa mati berkali-kali, Pak. Kita berdoa, Bang, yang terbaik untuk Amin, partai amin, nasional amin, dan amin. juga untuk demokrasi. Kita ketemu di torpedo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.